Di negeri ini kita hidup susah salah, sukses salah, sukses cepet dinyinyiri. Harapan saya, teman-teman yang hari ini lagi berjuang untuk menuju kesuksesan, jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Selama Anda menjalankan bisnis yang jelas, bisnis yang real, nggak nipu, nggak merugikan masyarakat, nggak usah khawatir. Negara ini sangat fair dalam melindungi hak-hak hukum warga negaranya. Selama bisnismu itu benar, selama bisnismu itu tidak merugikan masyarakat, maju terus pantang mundur. Gunakan media sosial, gunakan internet, gunakan teknologi sebaik mungkin untuk men-scale up bisnis kamu, untuk mengekspos bisnis kamu sehingga cepat berkembang. Oke, Cik, mungkin bisa dijelaskan Cik terkait AE mencabut gugatan perdatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir ya, yang telah menunggu kami tadi. Juga dalam kesempatan ini saya Mat Ahmad selaku kuasa hukum dari 3 tergugat ya. Dari tergugat pertama PT Limas Kawan Indonesia, kedua Bapak Sabar Padangan Muhammad Tobing, yang ketiga tergugat ketiga adalah Bapak Henry Kurniadi atau yang biasa kita kenal ada Bang John LBF, terkait gugatan dari PT Adi Dharma Eka Prana yang sudah diregister juga pada nomor perkara 196-PDT-G-2023 di PN Jakarta Selatan. Yang menarik di sini kawan-kawan adalah pada tanggal 29 Mei 2023 sini sudah ada jawaban dari penetapan hakim ya, yang kita peroleh dari sistem informasi penelusuran perkara, menetapkan 1. Mengabulkan pencabutan gugatan penggugat, artinya penggugat itu mencabut gugatannya. Yang kedua, memerintahkan panitra agar mencoret perkara perdata 196-G-2023-PN Jakarta Selatan dari register perkara. 3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.438.000. Ini resmi ya dari SIPP Jakarta Selatan. Dan kita pun juga surprise dan kita juga melakukan rekonvensi yang poinnya adalah kita menggugat rekonvensi 25 miliar kepada penggugat ya. Karena PT Adi Dharma. PT Adi Dharma kurang lebih seperti itu. Bang John, gimana nih Bang John melihat si AE atau PT Adi Dharmanya mencabut gugatan perdatanya? Yang pertama sih, saya kemarin dapat laporan dari Pak Mat Ahmad selaku kuasa hukum perusahaan saya dan kuasa hukum Pak Sabar dan saya. Geli sih, saya ketawa sih. Maksudnya inilah, jadi dari sinilah publik bisa menilai gitu loh. Ya, dia kira saya cupu, ternyata saya suhu ya kan, cuak gitu kan. Karena kita ini menjalankan perusahaan, menjalankan bisnis itu dengan good corporation banget gitu. Jadi data-data ya, bukti-bukti percakapan, semuanya itu lengkap semuanya. Enggak. Ya ini harapan saya bisa jadi apa ya, pelajaran dan sejarah yang bisa menjadi pelajaran kita bersama. Intinya kalau kamu benar, nggak usah takut. Intinya kalau kamu menjalankan bisnis dengan halal, nggak usah khawatir. Ya, saya berapa kali sampaikan, kalau bisnisnya John LBF ini nipu, investasi bodong, udah dari kemarin saya berurusan dengan pihak berwajib. Setiap hari saya live TikTok, setiap hari saya posting, mukaku ada di mana-mana, kantorku jelas, bisnis saya ada jelas websitenya dan lain-lain. Ya, terus saya juga sekaligus mau sampaikan juga, di era digital ini, semua orang ini bebas berlomba untuk menuju kesuksesannya. Tolonglah generasi-generasi jadul, generasi-generasi tua, jangan mematahkan pola pikir, mencuci otak, mindset generasi muda ini. Katanya sukses itu butuh puluhan tahun. Gak zaman lagi, sukses di era digital sekarang ini, semua orang bebas untuk berlomba-lomba, berjuang untuk mencapai hidup yang lebih baik lagi ya. Karyawan saya pun makin nambah terus, bisnis saya, ini saya mau buka coffee shop di daerah Tangerang dan lain-lain gitu. Jadi
bisnisnya semua bisnis real, bisnis yang bisa dicek, bisa didatangi, ya. Dan klien saya itu seluruh Indonesia. Makanya kalau transisi kehidupan saya ini bergerak cepat, secara ekonomi, secara kemakmuran saya bertumbuh cepat, ya karena memang nggak ada yang aneh. Transaksi saya besar, klien saya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, transaksi saya gitu. Jadi klien-klien kita tersebar di seluruh Indonesia. Saya tidak akan pernah menghentikan proses laporan saya terhadap saudara AE, akan terus berjalan. Dan kalau, sekali lagi saya pertegas, kalau ada saudara AE terpikir di benaknya sekilas aja, aku mau minta maaf deh sama John LBF, mau mencoba untuk RJ minta damai gitu atau apa, urungkan niat Anda itu, karena memang Anda akan saya jadikan pelajaran berharga untuk generasi kita, generasi muda kita, masyarakat Indonesia. Freedom of speech dilindungi di republik ini, di negara ini. Akan tetapi jangan ngawur tanpa fakta dan data, karena patut diduga juga ya, ini patut diduga ya. Ini murni dia ini juga kesel, terus mungkin iri, karena saya melihat dari aktivitas media sosialnya, kegiatan usahanya ini sama dengan saya. Ya, dia buka jasa juga untuk pendirian legalitas PT, jasa hukum dan lain-lain gitu ya. Jadi karena mungkin nggak bisa secepat saya peningkatannya, ya nggak bisa semasif saya pergerakannya. Jadi mungkin diduga numpang pansos, supaya apa? Ya biar dia mungkin dapat klien juga, itu dapat simpatik. Teman-teman bisa lihat dari kegiatannya sekarang masyarakat Indonesia tuh udah pinter banget. Jadi kalau kamu nuduh orang tanpa fakta dan data, yang ada ya kamu diserang balik sama masyarakat gitu. Ya di awal ada beberapa netizen yang mungkin belum terlalu mengerti, belum terlalu paham, ikut terpengaruh. Tapi sekarang saya perhatikan malah jadi berbalik, malahan jadi simpatinya udah ke saya, karena mereka melihat ya bisnisnya. Akhirnya kan orang ini kan akhirnya mempelajari, ngecek John LBF ini bisnisnya apa aja.